Tema hari ini adalah Simeon versus Lewi. Simeon versus Lewi. Kita lihat dulu firman Tuhan di Kejadian. Kejadian 49 ayatnya yang kelima sampai 7. Baca. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keping lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, baik. Ah, kalau kita perhatikan ini adalah Kejadian 49 adalah perkataan terakhir Yakub sekaligus merupakan nubuat apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada anak-anaknya. Secara khusus kita lihat ayat 5 sampai 7 berbicara mengenai Simeon dan Lewi. Ah, kalau kita lihat ini, wah nggak baik sekali ya, apa yang akan terjadi di masa depan kepada mereka. Tapi satu hal ini mengajarkan bagi kita bahwa firman Tuhan akan digenapi, pasti digenapi. Referensinya 1 Raja-Raja 8 ayat 20, Ratapan 2 ayat 17. Jadi em, firman Tuhan akan berhasil. Hanya disampaikan satu kali, itu pasti akan terjadi. Maka percayalah ketika firman itu ada dalam kita, kita akan berhasil. Nah, jadi milikilah iman seperti ini. Jadi, Kejadian 49 ayat pembukaan kita, Allah sampaikan firman-Nya bagi Simeon dan Lewi lewat Yakub, papanya mereka kan. Nah, firman Tuhan bagi kedua suku ini digenapi. Tetapi kalau kita lihat bagi Simeon yang lebih tua gitu ya, firman itu digenapi secara negatif, sedangkan Lewi bagi Lewi firman itu digenapi secara positif. Jadi Simeon itu secara negatif digenapinya, tapi Lewi secara positif. Bayangkan firman Allah tidak berubah, tetap sama, disampaikan di saat yang bersamaan. Jadi mereka berdua akan Tuhan serahkan di antara anak Israel. Nah, jadi ini katanya digenapi. Bagi kita, firman Tuhan digenapi secara negatif atau positif. Nah, kalau firman Tuhan digenapi secara positif, itulah berkat. Iya kan? Kita kenalnya begitu. Sebaliknya, jika secara negatif itu sebagai apa? Kutuk. Iya kan? Nah, jadi coba kita lihat lebih spesifik mengenai nubuat Yakub. Ya, mengenai nubuat Yakub. Oke, Kejadian 49 ayat 7 dikatakan, terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Em, kalau kita perhatikan di sini, kata kutuk diulang-ulang. Terkutuklah, terkutuklah, gitu ya. Loh, Yakub kan itu papanya mereka. Meskipun kita sebagai anak-anak lakukan kesalahan, apakah orang tua mengutuk kita? Enggak kan? Tetapi Yakub mengutuk sampai 2 kali. Dan ini bukan karena Yakub yang menjalankan, tetapi sepenuhnya itu firman Tuhan yang disampaikan lewat Yakub. Pertanyaan, mengapa Yakub bernubuat seperti ini? Nah, ini mengingatkan kita kepada tragedi pemerkosaan terhadap Dina, adik Simeon dan Lewi, adik perempuan mereka kan. Simeon dan Lewi, em, kalau kita lihat mereka mengusulkan sunat sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah perkosaan pemuda di kota Sikem terhadap adik mereka. Dan orang Sikem um, menyetujui hal ini. Oke, semua laki-laki di kota kami akan disunat. Tapi pas hari ketiga, sementara sakit-sakitnya dikatakan apa? Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datang siapa? Simeon dan Lewi membunuh tanpa takut, membunuh setiap laki-laki di kota itu. Kejadian 34 ayat 25. Nah, makanya dikatakan bahwa
Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Alat mereka kekerasan katanya. Jadi mereka Simeon dan Lewi itu seperti sedang berkata, pokoknya kalau ada ya, sesuatu yang terjadi kepada adik kami akan balas. Nah itu. Jadi mereka balas, balas, balas. Penuh dengan amarah. Nah, jadi di sini mengajarkan kita bahwa amarah tidak membawa kebenaran Allah. Perjanjian baru bilang seperti itu. Ya, jadi em, mengapa Yakub bernubuat itu karena mereka penuh dengan kekerasan, penuh dengan amarah. Dan selanjutnya, kenapa mereka dikutuk itu secara spesifik karena mereka menolak kehendak Bapa dan memberontak. Ya, ini yang mereka lakukan. Kejadian 34 ayat 5. Jadi kita tahu bahwa kehendak Allah itu akan Allah jalankan lewat keluarga Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Ya, jadi lewat mereka kehendak Allah itu bergerak maju. Jadi kalau kita lihat tidak boleh ada yang membahayakan kehendak Tuhan ini. Ya, tapi Yakub kalau kita lihat dia ketika dia mendengar kabar tentang Dina diperkosa, siapa yang paling sedih? Dibanding anak-anaknya, tentu Yakub lebih sedih kan? Tetapi dia berdiam, ya berdiam, ingin mencari tahu kehendak Allah ini seperti apa. Karena kalau anak-anaknya itu balaskan dendam itu bisa perang, sedangkan Yakub dan keluarga itu hanya kecil jumlahnya dan dikelilingi oleh orang-orang Kanaan. Nah, jadi Yakub sudah melihat hal ini, maka dia diamkan. Nah, makanya di ayat 30 dikatakan kamu telah mencelakakan aku. Jadi apabila orang Sikem itu bersekutu dengan apa semuanya orang-orang bangsa sekitar itu bersekutu melawan Yakub, itu bisa musnah. Yakub mengatakan hal ini. Tetapi bukan bertobat, apa yang mereka katakan? Ayat 31. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai perempuan sundal? Jadi Yakub ingin menyelesaikan secara damai, tetapi justru Simeon dan Lewi tidak bertanya, tidak melihat kehendak bapaknya seperti apa, malahan menggunakan sunat sebagai alat kekerasan. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa sepertinya perkataan Simeon dan Lewi benar, tetapi mereka bertindak tanpa pikirkan kehendak bapa mereka. Harusnya tanya, harusnya misal bertobat, tetapi justru mereka bicara balik kepada orang tua. Nah, ini bentuk tidak hormat kepada orang tua. Ya, jadi uh, kita bisa lihat kenapa, gitu ya. Jadi kita harus lebih mengenal Allah Bapa kita, firman-Nya itu apa, kehendaknya apa. Jadi perlu berdoa lebih dulu, ya, berdoa lebih dulu. Nah, uh, kenapa mereka dikutuk? Tadi sudah disampaikan, karena menggunakan ritual kudus yaitu sunat, perjanjian Allah sebagai alat kekerasan, untuk kekerasan. Ini yang mereka lakukan. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Jadi uh, ini kenapa ini menjadi alasan kenapa mereka dikutuk. Ya, mengapa mereka dikutuk? Berikutnya, bagaimana penggenapan nubuat Yakub ini? Kita lihat terlebih dahulu penggenapan secara negatif bagi suku Simeon. Kita lihat penggenapannya ya. Uh, yang pertama itu terjadi pengurangan jumlah penduduk. Makin sedikit. Dalam perjalanan di padang gurun, mereka kan jalan di padang gurun sekitar 40 tahun. Nah, pernah dilakukan 2 kali sensus. Di awal perjalanan dan di akhir perjalanan. Nah, sensus pertama itu dilakukan pada hari pertama bulan kedua tahun 1445 sebelum Masehi
Jumlah suku Simeon 59.300 laki-laki. Ini umur 20 tahun ke atas bisa perang. Ini suku ketiga terbesar, bilangan sampai 23. Tetapi setelah perjalanan puluhan tahun, ya, 38 tahun sejak sensus yang pertama, pada bulan ke-11 tahun 1407 sebelum Masehi, jumlah suku Simeon itu tinggal 222.200. Ini menjadi suku yang paling kecil, bilangan 26 ayat 14. Jadi bayangkan, mereka berkurang 37.100 laki-laki. Berkurang. Ya. Jadi kita lihat ini suatu kemunduran yang sangat-sangat besar. Ya, makanya kita perlu menyadari, jika menerima kutukan dari Tuhan, tidak ada yang berjalan dengan baik. Tidak akan ada yang berjalan dengan baik. Inilah kejatuhan keluarga Simeon. Nah, mereka hanya berkurang dan berkurang dan berkurang. Ya. Berikutnya, mereka suku Simeon tidak bisa menerima warisan. Mereka nggak terima warisan. Tapi mereka terserak di tanah Kanaan. Kalau kita lihat, suku-suku lainnya itu ada tanah yang dibagikan. Tinggal mereka yang nggak punya. Hanya apa? Dibilang, pergilah ke saudara kalian, Yehuda, minta pada mereka. Dan mereka tersebar, hanya memiliki 18 kota di suatu wilayah kecil di tanah suku Yehuda. Yosua 19 ayat 1 dikatakan milik pusaka. Mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Bayangkan. Ayat 9, milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Gitu. Ya. Ini kalau dulu saya baca kitab Yosua ini, pasal 19, sepertinya ya biasa-biasa saja semuanya. Tapi ternyata apa? Ternyata inilah akibat kutukan Tuhan bagi orang-orang yang um, tidak mau berubah seperti ini. Jadi kita bisa lihat kalau di peta gitu ya, ini suku Simeon itu kalau Yehuda itu yang bagian kiri bawah warna pink. Nah, Simeon ada di tengah-tengah situ, daerah Beersheba, ya, daerah selatan, Negev. Seperti ini, Bro. Jadi mereka tidak bertambah banyak seperti suku Yehuda. Tidak bertambah banyak. Inilah yang terjadi. Em, Justru mereka makin sedikit karena mereka itu terseret sampai ke lebih ke selatan lagi, ke arah pegunungan Seir. Nah, ini jauh di selatan Israel. Mereka tidak bertambah banyak, ya, tidak bertambah banyak. Nanti bisa baca 1 Tawarik 4 ayat 27. 1 Tawarik 4 ayat 27 dikatakan seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Tidak bertambah banyak. Ya, makin sedikit jumlahnya. 1 Tawarik 4 ayat 42. Ya, mereka pindah ke pegunungan Seir. Nah, lebih lagi kalau kita lihat em, ketika kerajaan Israel itu terbagi dua, Israel Utara dan Yehuda Selatan, suku Simeon tidak mau bergabung dengan suku Yehuda. Mereka lebih mendukung Israel Utara. Jadi mereka pindah dari tanah Yehuda. Bayangkan. Ya. 2 Tawarik 15 ayat 9. Itu kalau kita baca di zaman Raja Asa, ada suku-suku dari Israel Utara bergabung dengan Raja Asa. Salah satunya Simeon. Artinya apa? Artinya ketika awal perpisahan itu, pemisahan terbaginya kerajaan Israel, suku Simeon pernah pindah ke daerah Israel Utara. Seperti ini. Ya, makanya kita bisa lihat mereka sudah diberikan tanah oleh suku Yehuda. Bukannya bantu, bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih, justru mengkhianati saudara mereka. Bayangkan, pernah ketemu dengan orang yang seperti ini? Gak enak kan? Nah, jadi benar-benar kita harus belajar. Tidak boleh seperti suku Simeon. Melawan kehendak Tuhan. Sampai akhir melawan. Ya, seperti itu. Nah, jadi
kita lihat kenapa populasi suku Simeon ini semakin sedikit, ya, makin menurun. Kalau kita lihat itu karena dosa perzinahan dan penyembahan berhala. Hal ini kita bisa lihat di Bilangan 25. Di Bilangan 25, di perkemahan yang ke-41, orang Israel melakukan dosa perzinahan, penyembahan berhala. Ini Tuhan marah dan turunkan tulah kepada Israel. Di dalam perkemahan 24.000 orang mati. Bayangkan. Bilangan 25 ayat 1 sampai 2. Nah, sementara sedih-sedihnya, sementara berduka, tidak ada perkemahan, tidak ada rumah yang tidak ada yang berduka. Tiba-tiba ada seorang pemimpin Israel bawa perempuan Moab masuk perkemahan Israel dan lakukan dosa perzinahan. Ya. Namanya ditulis situ. Ayat 14 dikatakan Zimri bin Saleh, pemimpin salah satu orang Simeon. Ya, di situ kan. Dia melakukan dosa. Dia seorang pemimpin. Pemimpin memberikan contoh demikian, pada akhirnya pengikutnya pun lakukan. Jadi benar-benar kejatuhan itu terjadi dan terjadi terus. Alam menyatakan sebenarnya pemimpin-pemimpin melakukan dosa itu harus digantung menghadap matahari. Orang-orang yang melakukan dosa perzinahan. Ya. Tapi Musa waktu itu tidak taat. Tuhan, ini sebentar lagi mau masuk. Cuma kalau semuanya mati, bagaimana nanti? Siapa yang akan menceritakan tentang zaman dahulu kala? Jadi Musa pun melakukan kesalahan di sini. Dia bukannya taat, dia tidak jalankan itu, dia tidak eksekusi, menghilangkan dosa. Pada akhirnya Tuhan turunkan tulah. Begini, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bahwa pada waktu itu, kalau kita baca terus di Bilangan 25, ada satu orang yang namanya Pinehas, cucu dari imam besar Harun. Pinehas melihat Zimri membawa perempuan Moab lakukan dosa. Pinehas itu penuh dengan kemarahan ilahi dan dia lempar tombak, dia kejar, lempar tombak mati itu, tembus dua orang itu, laki-laki dan perempuan itu. Nah, kita bisa lihat Simeon dan Lewi selalu sama-sama pada awalnya, tetapi sekarang mereka berseberangan. Berseberangan. Referensi Yakobus 4 ayat 4, Mazmur 146 ayat yang kelima. Jadi prioritas utama itu adalah Allah. Jika tidak, itu pun menjadi dosa. Dan sadar tidak sadar kita menjadi musuh Allah. Jadi kita jangan jatuh dalam dosa, kita bersandar kepada pertolongan Tuhan. Ya, itu akan menjadi orang yang diberkati. Nah, kemudian kita lihat mengenai Lewi. Penggenapan secara positif. Nah, ini secara positif bagi suku Lewi. Yosua, kalau kita lihat 21 ayat 3, dikatakan bahwa orang Israel memberikan milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ya, suku Lewi, karena mereka sesuai dengan firman Tuhan, mereka itu terseret. Mereka pun tidak terima tanah warisan seperti suku Simeon, tetapi berbeda. Ya. Suku Lewi terserah ke seluruh suku Israel menjadi pemimpin, menjadi pengantara, ya, pengantara bagi setiap suku Israel. Sebagai contohnya di daerah Efraim ada namanya Elkana, orang Efraim. Padahal apa? Dia adalah suku Lewi, papanya Samuel. Ya. Nah, jadi mereka terserah untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Tuhan nyatakan bahwa setiap suku harus memberikan tanah kepada suku Lewi. Karena orang Lewi akan menjadi pemimpin penyembahan mereka kepada Tuhan sendiri. Jadi mereka menjadi pemimpin. Pada akhirnya kutuk berubah menjadi berkat. Berubah menjadi berkat. Haleluya. Ya. Nah, anak-anak Harun dapat 13 kota, kaum Kehat 10 kota, kaum Gerson 13 kota.
kaum Merari 12 kota. Jadi 48 kota. Ya, 48 kota. Kalau kita lihat angka 24 itu angka lengkap, ya. Bicara mengenai 12 suku Israel di Perjanjian Lama, 11 murid Yesus di Perjanjian Baru. Jadi 48 itu double dari angka 24. Jadi jumlah yang lengkap, gitu ya, yang lengkap. Yang menunjukkan bagaimana suku Lewi itu sungguh diberkati. Sungguh-sungguh diberkati. Apa rahasia mereka bisa menerima berkat ini? Yang pertama, karena mereka berdiri di pihak Allah. Mereka berdiri di pihak Allah. Waktu Musa naik Gunung Sinai, menerima firman-firman Allah, ya. Musa doa puasa 40 hari 40 malam. Yang terjadi di bawah kaki gunung, orang Israel membuat patung emas untuk menyembahnya. Waktu Musa turun, dia hancurkan dua loh batu yang bertuliskan 10 hukum. Dan dia bilang apa? Siapa yang berdiri di sisi Allah, maju. Pisahkan diri. Tiba-tiba apa? Seluruh suku Lewi itu pindah. Berkumpul di samping Musa. Nah, mereka tidak tahu apa yang akan diperintahkan Tuhan selanjutnya. Dan mereka lakukan ini bukan karena, oh ya, nggak enak kan Musa itu dari suku Lewi juga. Nggak seperti itu. Tetapi mereka, ya, mereka di dalam catatan tradisi orang Yahudi kuno, suku Lewi itu dikenal sebagai suku yang memprioritaskan Tuhan. Itu mereka. Memprioritaskan Tuhan. Ini bahkan di zaman sebelum mereka Exodus. Ada catatan yang seperti itu. Ya. Nanti bisa baca di Keluaran 32 ayat 26 sampai 29. Nah, mengenai apa yang menjadi sikap hati mereka, Musa sampaikan di Ulangan 33 ayat 9. Dia bilang begini, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka waktu itu satu-satunya suku yang tidak mau berdosa dengan berdosa seperti orang Israel kebanyakan. Mereka tidak mau. Mereka tetap menjaga. Tidak mau menyembah lembu emas. Waktu itu, ketika mereka berdiri di pihak Musa, Musa bilang begini, demikianlah firman Tuhan, ikatkan pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah perkemahan dari pintu gerbang ke pintu gerbang, masing-masing bunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Dan dikatakan bahwa apa? Mereka tidak mengindahkan mereka. Pokoknya jika ada dosa menyembah berhala, mereka bunuh. Firman Tuhan nyatakan apa adanya, jalankan apa adanya. Wah, kalau kita bayangkan peristiwa ini kan sangat chaos, iya kan? Apakah keluarga mereka, saudara-saudara mereka, terus misalnya ponakan mereka yang menyembah berhala, saudara-saudara mereka itu akan, oh ya udah ini bunuhlah aku telah berdosa. Oh, enggak kan? Pasti akan melawan atau lari atau bagaimana. Dan suku Lewi mereka jalankan. Makanya dikatakan, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian. Luar biasa kan? Ini luar biasa. Jadi, ketika Allah mencurahkan berkat pada waktu itu, kutuk yang Yakub jatuhkan kepada Lewi berubah menjadi berkat. Makanya kekristenan itu tidak bersandar kepada nasib. Dunia menjunjung tinggi hal ini. Tetapi tidak demikian bagi pengikut Kristus. Tidak peduli bagaimana kita dikutuk di masa lalu. Tetapi jika kita ada di sisi Allah, kutuk akan berubah menjadi berkat. Akan berubah menjadi berkat. Itulah berkat dari Tuhan. Ya. Nah, ini luar biasa. Berikutnya, karena mereka, kalau kita lihat, menerima mereka menerima berkat dari Musa, itu seperti apa mereka terima berkatnya? Ya. Di Ulangan 33 ayat 6,
kalau kita Ulangan 33 itu merupakan doa atau nubuat Musa untuk 12 suku Israel. Nah, di ayat yang ke-6 bicara tentang Ruben, ayat 7 tentang Yehuda. Nah, di sini Simeon dilewati, ayat 8 sampai 11 langsung bicara tentang Lewi. Bayangkan, tidak disebutkan nama Simeon. Kasihan kan? Kasihan sekali. Berkat apa yang mereka terima? Ya, Ulangan 33 ayat 11 dikatakan bahwa berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Jadi em, mengikuti bukan cuma kayak oh ya menderita-menderita gitu. Nah, seperti itu. Tuhan akan memulihkan kita. Ya, ketika kita menyadari kehendak Tuhan di tengah-tengah penderitaan, pada akhirnya kita akan diluputkan. Itu yang penting. Gitu ya, bahwa kehendak Tuhan itulah yang pertama-tama perlu dipulihkan di dalam kita. Baru kita bisa pulih. Yang berikutnya dikatakan berkenanlah kepada pekerjaannya, gitu ya. Jadi segala hal yang dilakukan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada apa yang mereka lakukan. Dan kemudian dikatakan bahwa Allah akan meremukkan pinggang semua orang yang melawan dan membenci mereka. Artinya apa? Musuh mereka itu akan dikalahkan. Ini sungguh berkat yang luar biasa ya. Makanya kita perlu berdiri di sisi Tuhan. Nah, maka kesimpulannya hari ini, em, bagi kita, hari ini sangat penting untuk melihat apa tugas atau misi dari orang Lewi. Di Ulangan 33 ayat yang ke-10 dikatakan, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel, mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Nah, di sini bicara mengenai beberapa hal. Yang pertama, mengajar peraturan-peraturan tertentu. Hukum. Ini bicara tentang mengajar firman, berbagi firman. Makanya kalau kita belum bisa, kita bawa ke gereja atau sharing link ini ya, supaya orang-orang bisa belajar, bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sambil kita juga mengajar diri kita dan bisa sharing kepada orang yang lain. Kemudian dikatakan tentang menaruh ukupan wangi-wangian. Ini bicara mengenai berdoa di hadapan Tuhan. Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Lalu Mazmur 141 ayat 1. Ini bicara mengenai hal berdoa. Ketika kita berdoa, Allah akan membukakan keselamatan, kelancaran untuk kehendak Tuhan, kelancaran bagi pekerjaan, sekolah, bahkan keluarga kita. Nah, yang terakhir dikatakan tugas dari orang Lewi adalah memberikan korban yang terbakar sepenuhnya. Nah, ini bicara mengenai perantara dalam ibadah. Jadi perlu firman, perlu doa, dan perlu ibadah. Perlu ibadah. Lewat ibadah, kita sedang menjadi umat perjanjian Allah. Mazmur 50 ayat 5 mengatakan hal ini. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi ibadah itu sangat-sangat berharga. Makanya kita menjunjung tinggi hal ibadah dan menjaganya dengan sangat-sangat penting. Ibadah pada waktu yang Tuhan tentukan, di tempat yang Tuhan tentukan. Ya, kita pun pada akhirnya akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita semua adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Maka mari kita menjadi orang-orang yang mungkin ketika kita lebih condong mengikuti firman Tuhan, kehendak Tuhan, lebih banyak firman, berdoa dan ibadah, orang-orang di sekitar kita akan melihat, kok jadi aneh kamu, gitu. Sejak belajar firman kok makin aneh gitu, atau lebih aneh, kok berbeda. Nah, karena orang dunia tidak bisa memahami, Kita tidak boleh gentar, tidak boleh goyah. Kita harus terus berdoa untuk mereka supaya mereka pun bisa menerima kasih karunia Tuhan. Pada akhirnya kita bisa dipakai dengan besar untuk menggenapi
untuk kehendak Tuhan digenapi di dunia ini. Nah, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa menyadari tugas kita sebagai orang Lewi secara rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga bisa dipahami pelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Moksani. Belum ada. Baik. Kalau begitu, kita tutup dan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena engkau itu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Terima Moksani. kasih Moksani. Terima kasih.